Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas cloud computing, dan sebelum kami mempresentasikan tugas kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga dengan NIM 12 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Hidayat dengan NIM 121822207. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahnala Jalla, NIM saya 12 18 2 447. Selamat malam, saya dengan Cenendung Sebastian dengan NIM 1812 2269. Oke, kita lanjut. Apa itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi awan adalah penggabungan teknologi komputerisasi dan internet, di mana data mulai dari skala kecil hingga besar tersimpan di server internet yang memungkinkan kita dapat mengakses data kita dari berbagai lokasi dan melalui berbagai platform. Model layanan cloud computing. Pada umumnya, model layanan cloud computing itu terbagi menjadi tiga. Ada SaaS, Software as a Service, lalu ada IaaS, Infrastructure as a Service, dan yang terakhir ada PaaS, Platform as a Service. Kita akan bahas mulai dari SaaS terlebih dahulu. Software as a Service atau SaaS adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contoh dari SaaS ialah Google Apps seperti Docs, Spreadsheet, dan lain-lain. Lalu ada Office 365 dan Adobe Creative Cloud. Pada layanan SaaS, pengguna layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan harus bagaimana tahu data ini disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di maintenance, karena hal tersebut merupakan service yang disediakan penyedia layanan. Lalu apa keuntungan dan kerugian dari layanan SaaS tersebut? Keuntungannya yang pertama ialah pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri atau membeli lisensi yang relatif mahal. Lalu yang kedua, ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet. Lalu, apa kerugian dari SaaS ini? Kerugiannya ialah pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan karena SaaS bersifat multi-tenant, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum. Artinya tidak bisa dispesifikasi terhadap kebutuhan pengguna tertentu. Pada beberapa aplikasi, kustomisasi dapat dilakukan dengan skala dan fungsi yang terbatas. Oke, next kita lanjut. PaaS, Platform as a Service, ialah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh PaaS ialah Amazon Web Service atau AWS, lalu ada Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS ialah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Lalu apa keuntungan dan kerugian menggunakan PaaS ini? Keuntungannya ialah yang pertama, pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Lalu yang kedua, fitur utama dari PaaS biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Ketika aplikasi yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PaaS akan menskalakan aplikasi kita menjadi lebih baik dalam melayani pengguna aplikasi kita. Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskalakan ulang sehingga biaya yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan yang kita gunakan saat itu. Lalu, apa kerugiannya? Kerugiannya ialah fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS
adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi kita tetap harus memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Baik, kita next. Nah, yang terakhir ini ada IaaS, Infrastructure as a Service. Layanan cloud jenis ini pada dasarnya adalah fisik kotak server dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Oke, lalu apa keuntungan dan kelebihannya? Lalu apa keuntungan dan kerugiannya? Keuntungannya, pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin atau maintenance, dan melakukan konfigurasi perangkat. Lalu, kerugiannya, pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya, harus menghubungi pihak penyedia layanan. Pengguna mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, framework, dan lain-lain, karena yang disediakan hanya server dan jaringan. Oke, kurang lebih itu adalah penjelasan mengenai cloud computing dan model-model layanan cloud computing. Dan berikut ini kami akan mencoba untuk mendemokan cara membuat IaaS, PaaS, dan SaaS. Saya ingin menunjukkan untuk platform as a service di AWS. Pertama-tama kita coba login dulu. Jika sudah mempunyai akun, kalau belum punya akun, kita bisa register terlebih dahulu dan lanjut untuk verifikasi. Nah, di sini kita udah di dashboard untuk pembuatan VM-nya. Sebelum itu kita coba pilih region-nya dulu. Region itu adalah tempat di mana VM kita atau virtual machine kita itu berada untuk lokasinya. Yaudah, baik, kita luncurkan VM-nya. Kita klik luncurkan instance. Terus kita pilih untuk OS-nya. Di sini OS-nya ada banyak, kita tinggal pilih doang. Di sini saya menggunakan Amazon Linux AMI 2. OS yang sudah dimodif dari pihak AWS. Kita select. Di sini kita pilih untuk speknya, kita mau pakai spek yang apa. Di sini saya menggunakan free tier atau yang free. Langsung kita konfigur aja. Nah, di sini untuk konfigur tambahan, jika memang ada konfigur tambahan silakan tinggal dipilih, tapi ini langsung di next aja, nggak apa-apa. Untuk storage-nya itu kita ada SSD dan yang magnetic standar. Kita menggunakan untuk 8 GB. Nah, di sini itu ada free tier untuk up to 30 GB. Kita next. Ini untuk add tag. Tag itu digunakan jika kita ada kebutuhan untuk klasifikasi VM, misalkan kita manage VM yang banyak, ini sangat berguna untuk tagnya. Lanjut di security group. Security group ini untuk open port. Kita tulis saja tes untuk security group namanya. Di sini kita juga deskripsinya kita tes. Terus ini port yang akan di open. Di sini kita pilih HTTP. Dan nantinya ini akan bisa dicoba. Nah, untuk deskripsinya ini untuk memudahkan kita, misal ada wireless IP atau apapun itu, di sini akan memudahkan. Kita review runs. Nah, di sini kita cek kembali untuk yang sudah ada. Kalau sudah kita launch, nah di sini tuh kita misalkan belum ada key-nya, kita buat dulu key-nya, key pair name-nya, kita tes, download dulu. Lalu kita launch untuk prosesnya. Kita tunggu sampai beberapa saat. Nah, sambil kita menunggu untuk instance-nya, kita coba untuk generate dulu terlebih dahulu. Kayak yang tadi.
Kita pakai Qt-Gen. Nah, di sini kita conversion import key. Nah, di sini ada key-nya. Kita open. Lanjut. Terus di sini kita bisa menggunakan password untuk private key-nya. Misalkan kita di sini use 1 2 3 4. Lalu kita save ke private key. Kita save aja. Misalkan tes 1 2 3. Udah ke save, kita close. Nah, di sini VM-nya sini udah jalan. Kita klik di sini. Nah, di sini ada informasinya apa aja sih? IP public, IP private-nya, DNS-nya. Nah, kita coba untuk copy IP public-nya di sini. Kita pakai putih untuk SSH-nya. Di sini untuk hostname-nya. Kita masuk out. Terus kita pakai private key yang tadi. Lalu kita open. Nah, di sini kita bakal ada pop-up untuk fingerprint-nya. Jadi ini sebagai identifikasi dari pihak server dan dari pihak laptop kita. Kita accept. Nah, untuk login as-nya itu standarnya itu Linux kami itu EC2 user. Nah, di sini kita perlu masukkan password dari yang private key tadi yang sudah kita buat. Sudah masuk. Nah, sekarang kita coba untuk install Apache-nya. Yes. Nah, setelah kita install Apache-nya, sekarang kita coba untuk jalankan Apache-nya. Sudo service httpd start. Nah, ini sudah jalan. Baik, kita coba untuk diakses. Nah, ini untuk testpad-nya udah selesai, sudah jalan. Sekian dari saya. Itu adalah sedikit video tutorial menggunakan AWS Platform as a Service. Baik, kurang lebih seperti itu video penjelasan dari kami mengenai tugas cloud computing. Dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan serta kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.